Dengan kandungan alkohol yang mencapai lebih dari 5%, membuat penggunaannya pada jamu tradisional menimbulkan pertanyaan besar di kalangan umat muslim. Anda pernah mendengar anggur kolesom? Sebagian masyarakat mungkin masih menganggap bahan ini bisa dikonsumsi sebagai obat yang sering dijumpai pada penjual jamu gendong ataupun kios-kios penjual jamu. Minuman hasil fermentasi yang terbuat dari perasan buah anggur ini dijadikan campuran bagi jamu tradisional. Proses pembuatan anggur ini sama dengan pembuatan wine atau minuman keras yang berasal dari anggur. Hanya saja, dalam anggur kolesom ditambahkan ramuan lain yang dianggap berkhasiat bagi. Anggur campur sama yang itu beras kencur, kunyit asem sama pahitan buat ini ngangetin badan, ngilangin pegel-pegel. Kalau yang anggur itu yang rata-rata yang minum bangsa pria-pria semua, kalau wanita jarang yang minum. Ada yang tahu kalau itu pakai alkohol itu pasti tahu, kalau yang cowok-cowok, kalau wanita kurasa nggak tahu. Kalau menurut saya sih tergantung orangnya Mas ya. Ya kita tujuannya buat apa dulu, buat obat atau buat apa gitu. Lantas, bagaimanakah tinjauan medis dari anggur kolesom? Anggur atau fermentasi kita harus lihat. Kalau kita mengatakan itu mengandung ya zat-zat yang dapat memabukkan, itu pasti nggak boleh. Ya, kalau saya sebagai muslim itu pasti nggak boleh, karena itu berbahaya. Dan semua zat-zat yang difermentasikan, yang diragikan itu juga tidak semua orang bisa cocok. Ya, jadi harus hati-hati mengkonsumsinya. Dengan kandungan alkohol yang mencapai lebih dari 5%, membuat penggunaannya pada jamu tradisional menimbulkan pertanyaan besar di kalangan umat muslim. Sebuah hadis menyebutkan, sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Hadis tersebut menyiratkan, walaupun tidak bersifat memabukkan, namun mengkonsumsi alkohol dalam jumlah yang sedikit mampu menjadi perantara yang akan menyeret konsumen untuk mengkonsumsi alkohol dalam jumlah lebih banyak, bahkan bisa menjadi mabuk. Sehingga tak ada alasan yang bersifat darurat untuk mengkonsumsi anggur kolesom, bila hanya berefek membuat badan menjadi lebih hangat dan menghilangkan pegal-pegal. Tak hanya seputar masalah keberadaan alkohol saja, namun tanpa kita sadari, kehadiran jamu palsu juga telah banyak beredar di pasaran. Jumlah jamu palsu bahkan mencapai ratusan merek. Sebagian besar jamu-jamu palsu tersebut adalah jenis jamu untuk mengobati asam urat, flu tulang, rematik, pegel linu, dan jamu-jamu yang menawarkan keperkasaan pria. Obat-obatan yang kerap dipakai ke dalam jamu palsu ternyata termasuk golongan obat keras, seperti paracetamol, antalgin, dan CTM. Apabila penggunaannya dalam dosis berlebih dan tidak proporsional, bisa memberikan efek samping mulai dari pembengkakan wajah, gagal ginjal, bahkan kematian. Umumnya dampak dari mengkonsumsian barang-barang yang palsu itu ya membahayakan kesehatan begitu ya. Karena sebetulnya orang kalau mengkonsumsi obat sebetulnya mempunyai masalah dengan kesehatannya. Tentunya diharapkan dengan mengkonsumsi obat dapat memecahkan persoalan kesehatannya. Maksudnya dari sakit menjadi sembuh begitu. Tapi kalau kita mengkonsumsi obat palsu, karena umumnya obat palsu itu tidak mengandung bahan aktif gitu. Jadi hanya tepung saja, atau kalau mengandung bahan aktifnya tuh sangat rendah begitu. Sehingga tidak mempunyai efek terapeutik gitu. Jadi sehingga tadinya harus sembuh, malah sakitnya berkelanjutan. Kalau sakitnya parah, meninggal. Perang melawan jamu palsu atau jamu bercampur obat bukanlah perkara mudah. Maklum, produk jamu kimia bak kanker yang sudah menjalar kemana-mana. Data resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan menyebutkan, sepanjang tahun ini ada 10 kasus besar jamu kimia dan obat ilegal yang terbongkar. Sayang, tidak semua berakhir tuntas. Lantas, bagaimanakah MUI menanggapi hukum mengkonsumsi jamu? Jamu di Indonesia memang bahan aktifnya kebanyakan ya itu dari tumbuhan. Nah, walaupun dari tumbuhan, tapi kalau prosesnya ada terkontaminasi, misalnya dengan alkohol ya, sehingga bahan aktifnya mungkin harus di isolasi, ditarik ya istilah
sederhananya diambil, diisolasi dengan alkohol. Kalau alkoholnya yang dipakai tadi untuk bahan pengekstrak tumbuhan tadi, bahan aktif dari tumbuhan masih terdeteksi, maka jamu tadi walaupun berasal dari tumbuhan sudah jadi minuman, sehingga itu menjadi haram kalau alkoholnya masih terdeteksi. Jamu adalah obat warisan leluhur yang harus dijaga keasliannya. Bukan dijual bercampur dengan bahan kimia ataupun unsur lain yang dapat membahayakan tubuh. Sebagai makhluk yang berakal, manusia tak sepantasnya merusak apa yang telah Allah SWT ciptakan, yang pada dasarnya diberikan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.